Ini banyak yang ke toilet, memang pada stres semua apa kayak gimana? 6 orang ke toilet, pengennya gimana? Kalau nggak dengerin, out aja maksud saya gitu loh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisi kuliah dari FK Trisakti Jakarta dengan materinya adalah analisa jurnal dengan topik adalah ketuban pecah dini. Apa itu ketuban pecah dini? Adalah suatu kondisi di mana persalinan itu terjadi sebelum ada pembukaan, tetapi ketubannya udah pecah duluan. Nah, itu adalah disebut sebagai ketuban pecah dini dalam bahasa medis. Seperti apakah analisa dari adik-adik dokter muda ini tentang tentang ketuban ini? Silahkan nanti lihat bagaimana keseruan kita mengisi kuliah di acara Zoom, lewat Zoom ini nanti. Oke, mari kita lihat linknya yang sudah diberikan ke saya dari panitia untuk ikut linknya. Oke, mari kita lihat. Jadi ditampilkan semua ya yang ikut ya. Sudah? Izin sudah dokter. Saya mana sini? Sebentar. Dok izin share screen ya dok. Ya. Mau dimulai apa enggak ini? Boleh ya dok. Ya silahkan dimulai yuk. Assalamualaikum dokter, selamat siang. Perkenalkan dok, saya Mahendra. Di sini saya akan mewakili teman-teman saya dari RSUD Kardinal Tegal untuk mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Intrauterine Infection and Preterm Delivery atau infeksi intrauterin dengan kelahiran prematur dengan pembimbingnya Dr. Aji Pramudito SPOG. Sampai 80. Pelan-pelan ngomongnya, pelan-pelan, slow aja ngomongnya coba. Ya, dok. Jadi yang kedua, persalinan preterm itu angka kejadiannya belum turun dalam beberapa dekade terakhir. Ya, ini adalah untuk organismenya. Jadi organismenya tuh dari vagina akan naik pertama kali ke lapisan residual. Terus pada sebagian wanita organismenya langsung masuk ke membran chorioamnion dan masuk dalam cairan ketuban, sehingga beberapa janin akhirnya akan terkena infeksi. Dan bukti dari infeksi ini itu ada sebuah penelitian terhadap 609 wanita yang melahirkan melalui operasi sesar sebelum pecah ketubannya. Next. Ya, jadi setengah dari 121 wanita dengan kultur membran positif juga memiliki organisme dalam cairan ketuban. Ketika ini sekarang yang ngomong kamu semua ya, berarti ya? Enggak, nanti di tengah. Oh, di tengah ganti lagi. Jadi ada suatu penelitian yang kalau mengarah ke infeksi kronis itu ditemukan tingginya kadar fibronektin di serviks dan vagina pada usia kehamilan 24 minggu. Nah, fibronektin ini itu merupakan suatu marker infeksi saluran genitalia interna dan berhubungan dengan terjadinya chorioamnitis dalam kira-kira waktu 7 minggu setelahnya. Nah, setelah itu wanita yang tidak hamil, maksudnya di sini wanita yang tidak atau sebelum hamil dan dia mengalami bakterial vaginosis, itu menyebabkan terjadinya kolonisasi bakteri di intrauterin yang berhubungan dengan endometritis kronis. Ini penjelasannya. Jadi pada keperawatan kehamilan apabila terdapat penyebaran infeksi intrauterin dari uterus ibu selama 4-8 minggu itu menyebabkan kelahiran prematur spontan dan pecahnya ketuban. Nah, maksudnya itu kalau misal organisme di dalam kafum uterus ibu ini nggak hilang dalam waktu 4-8 minggu setelah kafum endometriumnya ini penuh, itu biasanya pada pertengahan kehamilan. Jadi maka nanti infeksinya itu akan menjadi simptomatik dan akan terjadi persalinan preterm yang spontan. Nah, jadi kalau memang skenario yang tadi itu benar, berarti kalau misal organisme itu sudah dihancurkan oleh imun ibu dalam 4-8 minggu tadi, maka infeksi intrauterin itu akan jadi lebih sedikit selama membrannya tetap intak karena organismenya sudah nggak ascending lagi dari vagina ke uterus. Nah, walaupun belum ada bukti, tapi ada hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara infeksi intrauterin dengan respon imun dari janin itu. Next. Selamat siang dokter, perkenalkan saya Elvindri Novritasia ingin
izin melanjutkan presentasinya, Dok. Jadi saya akan membahas tentang bakterial vaginosis. Nah, bakterial vaginosis sendiri adalah infeksi pada daerah vagina akibat kolonisasi polimikrobial. Nah, biasanya menyebabkan perubahan kompleks pada flora vagina. Jadi biasanya terjadi penurunan jumlah lactobacillus yang merupakan flora normal vagina dan meningkatnya organisme lain secara masif sehingga efek proteksi dari lactobacillus itu sendiri menurun. Nah, biasanya disertai dengan gejala adanya discharge berwarna keabuan, kadang berbau amis juga. Nah, untuk mekanisme kelahiran prematur akibat infeksi ini sendiri, seperti teman saya yang sudah jelaskan sebelumnya, tadi untuk etiologinya itu ada seperti infeksi ascending dari vagina atau maupun infeksi secara hematogen dan juga akibat dilakukannya amniosintesis. Nah, itu menyebabkan terjadinya kolonisasi bakteri di chorioidesidual. Nah, sehingga menyebabkan rilisnya endotoksin dan eksotoksin. Dengan rilisnya endotoksin dan eksotoksin ini dapat akan ada respon dari fetal tissue dan juga dari maternalnya itu sendiri. Nah, untuk respon dari fetal tissue ini terdapat respon dari fetusnya itu sendiri dan juga chorioamnion dan plasentanya. Nah, untuk yang fetus, jadi dengan adanya rilis endotoksin dan eksotoksin ini menyebabkan peningkatan kortikotropin releasing hormone pada hipotalamic fetus dan juga pada plasenta. Nah, di mana peningkatan kortikotropin releasing hormone ini menyebabkan peningkatan produksi adrenal kortisol sehingga menyebabkan sehingga terjadi peningkatan prostaglandin. Nah, selain itu untuk chorioamnion dan plasenta itu pada keadaan normal terdapat prostaglandin dehidrogenase, di mana prostaglandin dehidrogenase ini biasanya berfungsi untuk menginaktivasi dari produksi prostaglandin yang berlebihan dan dia mencegah prostaglandin untuk mencapai miometrium. Namun pada keadaan adanya infeksi ini dehidrogenase prostaglandin itu sendiri berkurang sehingga tidak dapat mengstop atau menginaktivasi produksi dari prostaglandin sehingga terjadi peningkatan jumlah prostaglandin. Nah, sedangkan untuk respon maternalnya itu sendiri itu terjadi di aktivasi DIS2 di mana nanti akan ada peningkatan atau rilis dari sitokin dan chemokines, di mana sitokinnya itu biasanya ada interleukin 6, interleukin 8, TNF alpha dan juga GCSF. Nah, di mana adanya rilis sitokin chemokines ini juga menyebabkan peningkatan prostaglandin. Selain itu juga dapat terjadinya infiltrasi neutrofil. Nah, peningkatan prostaglandin ini dapat menyebabkan peningkatan metaloprotease yang nanti juga akan menyebabkan persalinan preterm. Nah, jadi peningkatan prostaglandin ini akan menyebabkan terjadinya kontraksi miometrium, sedangkan peningkatan metaloprotease yang disebabkan oleh prostaglandin ini dapat menyebabkan chorioamnion melemah dan juga terjadinya ruptur. Selain itu, metaloprotease ini juga menyebabkan cervical ripening, di mana dia akan menyebabkan terjadinya remodeling pada serviks sehingga serviks menjadi lembek. Nah, ketiga hal ini yaitu kontraksi miometrium, chorioamnion melemah dan terjadi ruptur dan juga cervical ripening ini menyebabkan persalinan preterm. Next. Nah, jadi kesimpulan pada jurnal ini adalah belum diketahui bagaimana dan kapan bakteri itu sebenarnya menginvasi ke dalam uterus pada kasus-kasus persalinan preterm. Dan juga belum diketahui apakah infeksi virus, protozoa atau bakteri yang lain terlibat dalam persalinan preterm itu sendiri. Jadi masih penting untuk dikembangkan pemahaman yang lebih tentang kronisitas infeksi ini selama kehamilan maupun sebelum kehamilan. Karena masih sulit untuk didiagnosisnya infeksi intrauterin ini karena sudah saya jelaskan tadi kebanyakan itu asimptomatik atau tidak menunjukkan gejala. Terima kasih, sekian presentasi dari kami, Dok. Terima kasih atas presentasinya tentang ketuban pecah dini ya. Ini jurnalnya menurut saya bagus, detail dan bisa memberikan banyak informasi, apalagi yang sedang pendidikan ya. Ini banyak yang ke toilet memang pada stres semua apa kayak gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ke toilet. Pengennya gimana? Saya yang bertanya atau kalian yang bertanya? Izin bertanya, Dok. Boleh. Saya Amalia Tata, Dok, izin bertanya. Jadi kalau kan tadi dikatakan bahwa infeksi saluran genital atas itu sebagian besar tidak menunjukkan gejala. Nah, faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan gejala itu sampai timbul gitu? Terima kasih, Dok. Ya.
Gejala yang timbul itu jika kalau kita ngomongnya konteksnya adalah ketuban pecah dini, kan kita ngomong konteksnya kan ketuban pecah duluan, ya kan? Konteksnya kan itu. Kalau gejalanya tidak tampak ya berarti sampai si amniotik dan chorionetiknya itu tidak pecah, maka tidak akan menimbulkan gejala. Paham ya? Saya kasih pertanyaan dulu ya. Jadi dari slide ini kan kamu tahu bahwa ketuban pecah dini itu kan ketuban yang pecah duluan sebelum terjadinya persalinan. Jadi belum ada pembukaan, dia ketubannya pecah duluan. Definisinya itu per bagian berbeda-beda secara klinis. Rata-rata ada yang bilang berapa jam? Berapa jam rata-rata? Sambil nunggu nulis nih. Rata-rata berapa jam, yang tahu? Siapa yang tahu? Keilan, kamu pernah masuk Kardinah kan? Iya dok. Berapa jam? Kalau nggak salah 2 jam. 2 jam. Abdurrahman pernah masuk Kardinah juga nih. Siapa? Berapa jam? Lebih dari 12 jam masih dok. 6 jam. Jadi misalnya pasien datang ke kamu jam 1 malam ya. Contoh jam 1 malam. Tapi setiap ini berbeda-beda ya. Kalau yang kita pakai di sini jam 1 malam datang nih ke kamu. Keluhannya belum ada, keluhannya air ketuban keluar. Paham ya? Kamu periksa dalam. Harusnya kalau kamu itu ketuban pecah dini terbuka atau tertutup? Coba Amalia Tata yang mana tuh? Amalia Tata. Mana Amalia Tata? Apa harusnya gimana kalau dia ketuban pecah dini? Berarti kalau kamu VT apa? Terbuka atau tertutup? Terbuka. Mahendra Yuda setuju nggak? Setuju dok. Menurut saya terbuka deh. Terbuka. Ada rumah sakit lain, dari rumah sakit lain yang bisa membantu? Silahkan ngomong. Rumah sakit lain. Natasena Galar nih, sibuk sendiri sepertinya. Natasena Galar sibuk sendiri ya ini ya kayaknya ya. Tolong dibantu temannya diberitahu itu. Di mute kayaknya, dia nggak dengerin jadinya. Itu stase option juga? Izin iya dokter. Oh itu tolong diberitahu ya, dengerin ya. Kayaknya di mute itu. Kayaknya di mute. Jaringannya terganggu kayaknya dok. Jaringan terganggu, videonya kenceng banget. Kalau nggak dengerin, out aja maksud saya gitu loh. Ya, di outkan aja sekalian. Ya, Nadine ya. Diberitahu ya itu ya. Iya, izin dokter sudah dokter. Iya, daripada dia nggak dengerin, ya kan. Waktunya kan kita diskusi nih. Stase lain mungkin dari rumah sakit lain ada yang mau nambahin nih. Si Anindya Rescue. Mana? Saya dok. Terbuka tertutup. Jam 1 itu harusnya kalau kamu konteksnya nih KPD terbuka atau tertutup? Masih tertutup dok. Tertutup. Betul. Kan konteksnya kan belum ada persalinan. Berarti VT-nya harus tertutup no. Paham itu? Apakah itu KPD, Intan? Tadi baru 1 jam ya dok ya. Terus 4 jam. diperiksa lagi 4 jam. Berarti baru 5 jam belum dok. Berarti jam berapa dia dikatakan KPD? Kalau sudah lebih dari 6 jam sebelum Jam waktu, berapa dikatakan KPD? 6 jam lebih dari 6 jam sebelum Jam berapa waktu. dikatakan KPD? Jam. Tadi datang ke kamu jam 1 malam. Jam 1 malam jam 7 dok. Jam 6 jam 7. 7 dok. Jam 6 atau jam 7 yang pasti no. Jangan jam 7. Jam 7 dok. Jam 7. Jika kalau kamu VT ada pembukaan atau enggak? Enggak ada dok. Enggak ada. Kalau ternyata buka 2, enggak tahu. Gracie, Mutiara, infarto saja. KPD-nya gugur karena kriterianya 6 jam tanpa ada pembukaan gitu loh. Sekarang apa penyebab KPD menurut kamu dari jurnal ini, Abdurrahman? Yo. Untuk KPD-nya kalau dari jurnal ini bisa karena infeksinya, bakteri vaginosis, bisa karena cervixnya pendek. Kenapa infeksi bisa menyebabkan KPD? Karena ini dok, karena ascending ke uterus. Sekarang pertanyaannya, kenapa infeksi menyebabkan KPD? Ada respon dari tubuhnya yang meningkatkan prostaglandin. Di slide tadi kan ada slide tuh. Layarnya kamu coba lihat gambar itu deh. Kamu bisa screen share nggak? Disusun oleh berapa macam lapisan deh gitu aja, Abdurrahman. Ada dua. Apa?
Dua lapisannya amnion sama chorion dok. Amnion chorion. Tiap sel ini disusun oleh apa? Diikat oleh siapa? Diikat oleh siapa? Ada kan di situ? Sama kolagen dok. Kolagen. Kolagen tipe berapa? Ada di jurnal itu juga. Tipe 4 toyo. Nah, kalau ada infeksi akan mendegradasi siapa? Kolagen tipe 4. Tipe 4 menjadi apa? Kolagen tipe 1. Oh, Kalau tipe 1 kekuatannya lebih kuat mana? Tipe 1 atau tipe 4? lebih kuat tipe 4 dok. Nah, sehingga daya regangannya lebih lemah atau lebih tinggi? Karena jadi 1 daya regangnya lebih rendah. Rendah. Lebih Sehingga tinggi gitu. lebih tinggi daya regangannya. Iya. Itu lebih kuat. Lebih lemah dok. Lebih lemah. Karena lebih lemah karena ada namanya tekanan apa? Intra Abdomen dok. intraabdomen atau intrauterin? Abdomen dok. Intrauterin toyo. Abdomen kan di luarnya uterus toyo. Bener nggak? Oke. Oke dok. Adinda tuh mana? Adinda. Kalau seperti itu, pencegahan KPD yang terbaik menurut kamu apa, Adinda? Berdasarkan jurnal dan menurut kamu dari literatur yang udah kamu baca. Pertama menjaga hygiene-nya dulu dok untuk preventifnya. Menjaga hygiene dari daerah vaginanya juga dok. Dari tadi yang kita bahas, menurut kamu perubahan yang paling bermakna pada ketuban pecah dini yang harus kita jaga apa berarti? Dari semua hal yang udah kita bahas tadi, poin pentingnya sebagai dokter, kamu harus membuat apa? Jangan sampai terjadi ini ya. Jangan sampai terjadi apa? Jangan sampai menjaga ketubannya itu agar tetap kuat dok kolagennya. Kembali lagi bahwa fungsi kita di sini adalah mencegah terjadinya degradasi dari kolagen dan meningkatkan kolagen. Kalau kamu baca lagi itu ada namanya MMP, tahu kamu? Karena tadi ada namanya matriks metaloproteinase. Tadi coba lihat grafiknya itu deh, yang screen share tadi itu. Ini kan ini peningkatan metaloproteinase. Ini namanya matriks metaloproteinase. Kalau dia ada peningkatan matriks proteinase, maka dia akan menyebabkan apa? Ini keluar choriamnion terjadi ruptur pada chorion dan amnion. Kenapa? Chorion dan amnion itu setiap sel diikat oleh kolagen tipe 4, paham ya? Setiap sel dari chorion dan amnion itu diikat oleh kolagen tipe 4. Nah, metaloproteinase atau disebut sebagai, kalau lebih detailnya, matriks metaloproteinase, itu MMP kalau bahasa itunya. Itu dia teraktivasi jika ada ini. Nih, yang digerak ini slide saya kelihatan nggak ya? Kalau sampai MMP ini meningkat, yang di itu betul, maka terjadi ini. Sehingga kita harus meningkatkan lawannya, siapa namanya? TIMP, tissue inhibitor matrix proteinase, metaloproteinase. Sekarang kalau kamu di daerah nih, nggak punya kayak begituan, cuman punya satu dikasih mikroskop doang, apa yang kamu lakukan, Adinda? Pemeriksaannya, ngecek laboratorium, ini KPD bukan nih, gitu apa? Fanning test itu dok yang sediaan basahnya dok. Ya, caranya bagaimana? Atas cairan amnionnya di objek gelas dok. Terus? Tunggu sampai kering dok. Terus? Di bawah mikroskop. Terus? Ada kristal bentuknya pakis gitu dok. Pakis apa? Kristal sih. Pakis haji. Sekarang nih, Nadine, ternyata kamu nggak punya mikroskop juga, tapi harus mengetahui ini KPD. Apa yang kamu lakukan, Nadine? Nggak punya mikroskop, tapi kamu harus tahu ini KPD. Caranya gimana? Nggak ada mikroskop, nggak ada apa-apa. Lakmus dok. Hah? Tes lakmus. Oke, lakmus. Gimana kalau lakmus? Berarti nanti kertas lakmusnya dikasihkan cairan amnionnya, habis itu nanti warnanya berubah dari merah ke biru. Ya, oke. Itu kalau punya lakmus ya. Ternyata Kailani dikirim ke
perbatasan yang tidak memiliki lakmus dan lupa bawa lakmus, nggak punya apa-apa, tidak ada mikroskop, tidak ada laboratorium, tapi harus ngetahui ini KPD atau bukan, pakai apa Kelani? Bisa dilihat dari pemeriksaan dari apakah ada keluar cairannya, Dok. Saya sering pipis tapi Mbak. Abdurrahman siap-siap ya kalau si Kailani nggak bisa jawab ya. Abdurrahman sebagai nomor satunya nih ditulis di sini. Apa jawabanmu? 1, 2, 2,5, 3. Sekarang dari semua yang ikut hari ini, siapa yang bisa jawab? Dari berapa orang di sini berarti ya? Berapa ya? 35 orang ini, siapa yang bisa jawab nih? Seandainya salah satu dari kalian dikirim ke tidak ada apapun, kamu harus memastikan ini KPD atau bukan. Siapa yang bisa jawab? 3, 4 Dari ya? bau, Hah? izin Dok, izin menjawab dari bau air ketubannya sendiri Dok. Dan meminta pasien untuk mengejan atau batuk apakah masih keluar cairannya atau tidak. Saya tuh orangnya ngompolan Mbak, tapi Dok gitu. Berarti evaporated test. Tahu itu kalian pernah dengar? Kalau nanti kalian di daerah tidak punya macam-macam, memastikan air ketuban atau bukan, ya ambil cairannya terus dimasak, digodok. Kalau dia ampasnya putih, berarti itu air ketuban. Kalau ampasnya coklat, berarti itu kemungkinan cairan vagina. Itu kalau kamu di daerah nggak dapat apa-apa, nggak ada lab, nggak ada apa tuh mikroskop, nggak ada ini, nah itu nanti diberitahu teman kamu yang itu ya, Natasena Gelar itu kayaknya nggak denger dia tuh, kayaknya dari tadi nggak dengerin, soalnya dia tadi sibuk sendiri dia. Ditanya juga nggak jawab. Dok, nih. mohon maaf Dok, tadi ada saudara saya Dok. Iya, tapi kan kamu dari tadi nggak dengerin. Kita udah ngomong berkali-kali sama kamu, manggil-manggil juga kamu nggak dengerin itu loh ya. Nanti diberitahu ya, ya. Maaf Dok. Iya, kalau lagi kuliah harus dengerin. Kan saya memantau semua yang ngelihat sini, siapa yang memperhatikan, siapa yang nggak memperhatikan, saya pantau semua loh ya. Iya Dok, maaf Dok. Karena kan kita sudah sepakat untuk waktu ini untuk belajar. Jadi kalau bisa lebih serius lagi, walaupun kita online, tapi tetap saya bisa lihat siapa yang lihat, siapa yang nggak lihat ya. Cukup ya? Oke? Gitu. Monggo Nadien ditutup. Sekian dari saya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa lain waktu. Semoga bisa membuka pikiran tentang ketuban pecah dini lewat jurnal itu dan tadi yang kita diskusikan. Oke ya? Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dokter, terima kasih Dokter. Ya. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dok. Ya. Terima kasih kami dari RSUD Kardina. Terima kasih Dokter Haji. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.